Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bangsa Indonesia bersatu dan kepada dunia, bahwasanya olah-olahan masyarakat bawah kalau orang luar ke Lampung katanya adalah wisata jeglungan. Itu memang betul. Jadi saya urun rembuk kepada bangsa Indonesia bersatu supaya di Lampung mengakui semua yang diperbuat oleh pemimpin-pemimpin rakyat itu bertolak dengan cita-cita rakyat. Jadi itu tidak disalahkan. Karena seluruh bangsa di dunia belum kenal yang namanya kebenaran aja belum kenal. Kebenaran itu hukum Allah. Kebenaran yang tidak dapat dibeli, tidak dapat di voting itu adalah hukum Allah. Jadi keturunan Adam, Hawa, Muhammad di bumi pertiwi, nggak tahu di luar sana. Tapi kalau di Indonesia belum ada yang kenal kebenaran itu nggak ngerti. Apa sih kebenaran? Kebenaran adalah hukum Allah, pakem dunia. Jadi semua kesalahan dari presiden pertama sampai kedua sampai keenam, seluruh presiden kepala NKRI di bumi pertiwi tidak ada yang salah. Dihapus kesalahannya karena tidak ngerti hukum, tidak ngerti kebenaran. Apalagi jaksa hakim itu preman-preman hukum, apalagi MPR DPR yang munafik, yang menjadi pengkhianat itu tidak salah. Semua dibenarkan. Jadi asal masih punya sifat wujud manusia sekarang tidak ada yang disalahkan oleh yang namanya Rubio. Karena Rubio adalah seorang pejuang tunggal tanpa bola menang tak usah mengalahkan, anaknya si semut ireng. Ada makna yang sudah menjelma di bumi. Akan menegakkan, sudah saya tegakkan ibu kota dunia Poncowatu sejak zaman Soeharto sampai sekarang nggak dipakai. Ada pakem dunia yaitu 4 kebijakan lalu dari 1000 kebijakan untuk mencabut naroko jahanam seluruh keturunan Adam Muhammad terkait dari perdamaian dunia perlu jadi atau adanya di pihak dunia pembuktian pengampunan dosa. Itu kan mengganti perang dunia ketiga. Yang terkandung di dalamnya ada 7 garis-garis besar haluan dunia atau surat perintah 11 Maret. Itu pakem dunia. Jadi kalau Indonesia dari surat perintah 11 Maret hanya megang pakem dunia, berlawanan dengan pakem dunia. Jadi jelas MPR, DPR yang munafik, katanya pemimpin rakyat itu yang munafik karena ingkar dari Al-Quran hadis. Hanya menciptakan presiden untuk menjadi kuda lumpinya anti korupsi dan belum ngerti hukum, belum mengenal hukum. Hukum itu adalah pakem dunia. Kalau hukuman itu manusia wajib menerima itu. Karma balik dan si malakama. Jokowi Widodo sudah ditegakkan oleh bangsa bersatu dari Allah Tuhan segala meliputi alam. Dari Allah Ratu Jadu, dari luar bingkai alam, yang tetap saya memandu jalan pemerintahan kepala NKRI sejak zamannya Soeharto sampai sekarang. Pakem dunia tidak dipakai. Jadi demikian, maaf lahir batin kepada bangsa bersatu. Kalau nama-namanya sudah saya sebut, presiden kedua sampai presiden ke-6 dan diantara keduanya sudah saya sebut, saya maaf lahir batin karena itu saya berhak untuk mencabut naroko jahanamnya. Jadi saya bertanggung jawab itu supaya semua mawas diri, nitidi, menghitung diri melawan bencana hawa nafsu. Karena presiden kedua sampai ke-6 tidak ada yang mampu mawas diri, tidak mengenal diri, apalagi mengenal alam, mengenal Tuhan, mengenal Allah apalagi belum, karena masih dibawa oleh egois, ambisi, emosi untuk menjadi pemimpin. Lah syarat jadi orang pemimpin harus mampu menjadi jati di bangsa, mampu menjadi jati diri sendiri. Jati di bangsa adalah ketuhanan kebangsaan, ketuhanan jati keadilan sosial, peri kemanusiaan. Itu jati dari bangsa, itu dari Al-Quran. Dari Al-Hadis menjadi jati diri sendiri. Berpedoman pada keadilan sosial ekonomi kerasulan. Punya tepo seliro, tinggal rasa. Jadi demikian, maaf lahir batin kepada keturunan dan umat Muhammad, supaya kalau ada pemilu lagi, hati-hati saat titip petani nelayan pedagang yang punya bumi pertiwi terdiri dari 17.000 pulau.
265 juta bangsa sudah bersatu jumlahnya. Sedikit sekali, hanya perlu sesuap nasi, hanya perlu sesuap nasi, hanya perlu sesuap nasi. Kenapa sampai ada yang kiri ngemis, ada yang ini gara-gara apa? Al-Quran hadis hanya untuk cari duit. Politik partai hanya cari duit dan belum mengenal hukum, maka diampuni semua dosa-dosanya. Keturunan Adam Muhammad sejak Lebaran ada matahari, ada matahari dua, itu ada gerhana bulan, ada gerhana mati. Dua macam itu artinya suruh mengingatkan, suruh ingat antara zaman yang sudah lalu, zaman yang akan datang. Jadi matahari terbit, matahari tenggelam, itu kita ada di mana di antara kedua gerhana matahari. Kita ada di tengahnya. Suruh ingat sejarah agama yang lalu, sejarah agama yang akan datang. Kita beri di tengah-tengah. Dari pemerintahan Adam Muhammad Adam. Jadi sekarang jamnya Adam kembali. Jadi kalau nanti ada pemilihan umum, ya sudah tamat paripurna. Semua sudah nurut sastra Jenderal Yuningrat Traing kasunyatan sedunia, sudah menurut kodrating Allah, sudah tercipta lagi. Bagaimana Adam turunkan hanya mempunyai sifat wujud manusia. Kalau nanti ada pemilihan umum lagi, ya sudah. Semua rakyat dan semua pemimpin itu sama derajatnya, karena sama-sama nggak punya duit. Yang rakyat sampai begini jadi korban orang politik partai. Yang politik partai ya dioperasi semua itu. Habis melarat kere semua. Yang jaya itu orang dagang, orang tani nelayan. Hati-hati, TNI harus jaga itu. Karena itu tidak ada perubahan itu. Petani nelayan pedagang. Punya tanah 17.410 pulau. Masih utuh. Bersatu di bumi. Berarti 90% beragama Islam. Orang yang beragamanya Islam, kita aja alurna hadis harus damai bersatu. Yang tidak mau damai dan bersatu, keluar dari bumi pertiwi. Sudah saya anggarkan dalam saya buat undang-undang dari Allah Rasul surga, bukan dari kesepakatan manusia, dari Allah Rasul, bukan dari kesepakatan manusia. Kalau dari kesepakatan manusia hanya menghasilkan demokrasi, surat perintah 11 Maret, lawan dari surat perintah 11 Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.